Yo, halo guys. Kita jumpa lagi di channel YouTube Descartes. Sekarang gue akan ngebahas ini yang simpel-simpel aja deh ya. Banyak orang tanya ke gue soal reksadana. Apa sih itu reksadana? Nah, karena banyak yang nanya, so kali ini gue akan angkat tema itu. Apa sih reksadana? Jadi ibarat kata gini, kita tuh udah kenal banyak instrumen investasi yang lagi boom, misalnya saham, terus obligasi yang kemarin diumumin sama pemerintah, terus emas, properti, dan macam-macam lainnya. Sekarang reksadana nih. Reksadana, simpelnya nih ya, kalau kita makan nasi goreng, seperti yang udah pernah lo lihat, nasi goreng itu kan isinya nasi, terus di dalamnya ada ayam, mungkin ditambah sama cumi-cumi, tambah seafood, tambah macem-macem, dan itu diramu kan sama si penjual nasi gorengnya. Lu makan, enak, kenyang. Nah, ramuan ini nih, ini mirip kayak reksadana. Jadi reksadana itu ada chefnya juga, ada si penggorengnya, ada yang masak. Oke, itu gampangnya gitu. Apa yang dimasak? Beda-beda. Ada yang masak saham banyak banget, ada yang masak obligasi banyak banget, ada yang masak pasar uang banyak banget, dan tergantung sama si penggorengnya. Kalau yang ngegoreng itu jago, ya masakannya enak. Kalau yang ngegoreng itu nggak jago, ya masakannya nggak enak, kan gitu. Nasi goreng seperti itu. Tapi ini bukan masalah goreng-menggoreng di saham loh ya, ini beda, ini chef gitu. Itu analogi pakai nasi goreng. Sekarang bayangin gini, kan orang-orang itu nggak semuanya paham soal investasi. Banyak yang nggak punya background ekonomi, banyak yang ya nggak punya background soal finance, akuntansi. Akhirnya mereka mau invest itu susah gitu kan. Mau invest susah, terus dia bingung nih, gue invest apa? Siapa yang jago? Siapa yang profesional ngurusin investasi? Nah, yang namanya reksadana itu yang mengelola itu profesional. Ibarat kata, lu naruh duit ke orang profesional, nanti si profesional itu yang mengolahnya, yang mengelolanya. Atas orang-orang itu ngelola reksadana, maka dia dapat fee-nya, kan gitu. Jadi reksadana bisa dibilang kayak kumpulan, oke? Kumpulan dari berbagai macam instrumen investasi. Dananya dari mana? Ya dananya dari kita-kita, dananya dari gua, dari kalian gitu. Naruh duit ke situ. Kalau perform bagus, maka kita akan dapat untung. Kalau performnya jelek, maka kita dapat rugi gitu. Oke, itu sekilas soal reksadana di awal. Gua akan jelaskan beberapa tipe reksadana. Yang pertama, itu ada reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana campuran. Yang keempat, reksadana saham. Yang kelima, ETF. Sebenarnya ada beberapa reksadana lagi, cuman nanti bingung bisa los, kita ngobrolin yang gampang dulu di sini. Ntar di video-video gue yang lain gue akan sebut yang lebih ribet. Nah, itu ada tipe-tipenya. Terus gimana sih cara daftar reksadana? Sekarang itu udah gampang banget. Kalau zaman gue dulu 1000 tahun yang lalu itu susah. Ya karena belum ada pas itu kan. Tapi kalau sekarang gampang, lu tinggal cari di aplikasi banyak. Di sini nggak ada sponsor ya. Cuman lu bisa dapat misalnya nih dari Ajaib, dari Tokopedia, dari Bareksa, dari Indo Premier, macem-macem. Jadi buka aplikasi bisa, di fintech itu bisa. Langsung ke kantor juga bisa. Telepon ke mereka, nanti mereka akan arahin, bisa banget. Ya, sekarang itu gampang, lo lewat internet udah jadi tuh. Ketika daftar, maka nanti kan tinggal masukin tuh persyaratannya itu apa aja. Habis itu baru deposit. Sekarang itu murah, asli murah. Masa 100.000 udah bisa masuk, udah bisa beli reksadana, itu murah banget. Well, sebenarnya kita nggak bisa berharap untung banyak banget ya kalau kita hanya masukin 100.000. Tapi untuk yang baru mulai itu bisa jadi bahan belajar loh, beneran. Artinya apa? Kan dengan teman-teman yang baru fresh graduate itu bisa belajar, oh ya, kayak gimana sih ngerasain reksadana.
kayak gimana sih ngerasain investasi gitu. Ketika sudah ngedaftar, sudah deposit, maka lu bisa beli salah satu reksadana dari yang tadi udah gue sebutin. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu yang tadi sekilas gue kasih tahu. Reksadana pasar uang. Apa itu reksadana pasar uang? Kalau reksadana pasar uang, maka si manajer investasi, dia akan mengelola dana dengan porsi paling gede ya di instrumen pasar uang. Artinya, instrumen investasi yang ada di reksadana pasar uang tadi itu adalah tempo yang cepat, kurang dari 1 tahun. Bisa deposito, bisa obligasi yang di bawah 1 tahun. Nah, si pengelola itu, si chefnya itu namanya manajer investasi. Oke. Jadi, reksadana pasar uang ini cocok banget kalau lu semua pernah denger di Instagram gua, pernah denger podcast gua, cocok banget untuk yang sifatnya dana darurat. Kenapa? Karena dia likuiditasnya tinggi, tingkat keamanannya juga tinggi. Kenapa? Karena instrumen di dalamnya itu tempo pendek semua. Ngerti gak? Jadi kalau kalian perhatikan ya, beberapa contoh reksadana pasar uang itu grafiknya bakal naik, tapi tipis-tipis, nggak langsung tinggi banget, nggak naik standar, tapi tipis-tipis. Karena karakter investasi dalam reksadana pasar uang memang kayak gitu. Aman, slow, returnnya ya 4% cukup, 5% cukup. Kayak gitu reksadana pasar uang. Terus yang kedua adalah reksadana Abayo. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini di dalamnya isinya obligasi-obligasi. Entah itu obligasi korporasi, entah itu obligasi pemerintah. Kebanyakan seperti itu. Rata-rata sih 80% minimal isinya obligasi. Instrumen yang sifatnya fix. Makanya namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau dibandingin sama reksadana pasar uang, si reksadana pendapatan tetap ini, kalian bisa lihat nanti di sini, itu grafiknya naik turun gitu. Jadi, kalau misalnya kita pengen return yang lebih tinggi, reksadana pendapatan tetap itu lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Karena instrumen obligasi di dalamnya itu menjanjikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Meskipun itu obligasi pemerintah atau obligasi korporasi, potensi keuntungan lebih tinggi itu ada di dalam reksadana pendapatan tetap. Makanya kalau orang-orang lihat pas di pandemi ini, ya situasi di tahun 2020, maka kalian bisa ngelihat bahwa reksadana pendapatan tetap relatif lebih stabil dibandingkan dengan saham, dibandingkan dengan yang lain. Oke, karena obligasi termasuk instrumen yang cukup kuat. Kenapa bisa naik turun meskipun obligasi itu kuponnya tetap? Ya karena si obligasi itu kan harganya naik turun gitu. Makanya NAV dari reksadana pendapatan tetap juga naik turun. Gitu konsepnya. Oke, yang ketiga namanya reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini sifatnya sangat fleksibel. Mau dicampur-campur antara saham, pasar uang maupun obligasi bebas, ya namanya juga campuran. Oke. Well, kalau gue bilang reksadana campuran ini termasuk cukup susah untuk dianalisis karena lu mesti sering-sering lihat di dalamnya. Terus gue akan ngomong lebih dalam nanti di next video. Kita akan kenalan untuk reksadana selanjutnya adalah reksadana saham. Nah, reksadana saham itu isinya mayoritas di saham. Jelas. Kalau kamu lihat ya, mau bandingin reksadana saham, ya lu bandingin aja sama IHSG misalnya. Apakah si reksadana saham ini ngasih return yang lebih tinggi atau lebih payah daripada IHSG? Itu gampang banget sih untuk melihat performanya. Karena benchmarknya udah jelas, IHSG, reksadana saham gitu. Uniknya, kalian akan tahu ketika sekarang di
pandemi sekarang 2020, gue yakin teman-teman yang pegang reksadana saham juga ancur-ancuran ya, soalnya indeks bursa kita juga ancur-ancuran gitu. Tapi ini saat yang bagus sebenarnya kalau kita ngomong konteks jangka panjang. Yes, karakteristik dari reksadana akan ikut dengan karakteristik investasi yang ada di dalamnya. Semakin banyak instrumen saham di dalam sebuah reksadana saham yang pasti kayak gitu, pasti akan ikut. Nah, kalian juga harus lihat sebenarnya saham-saham di dalamnya itu, reksadana saham ini apakah termasuk saham-saham yang bagus atau enggak gitu. Memang nggak bisa ngeliat semuanya, paling hanya 4 atau 5, tapi itu ya bisa lah jadi indikator sedikit gitu kan. Kemudian yang kelima adalah ETF, Exchange Traded Fund. Jadi ini adalah instrumen reksadana yang bisa ditransaksikan di bursa. Nah, kalian bisa lihat di aplikasi kalian masing-masing, kalau depannya ada X itu namanya ETF. Oke, ini pengenalan dari gua. Sebenarnya masing-masing dari reksadana ini punya karakteristik yang beda, penggunaan yang beda. Dan kalau kita bisa tahu dalamannya, kita bisa tahu karakteristik masing-masing, kita bisa dapat profit yang lebih optimal. Ini sekilas dari gua. Kita akan ketemu lagi di channel YouTube Descartes episode selanjutnya. Thank you and bye.